Apakah ancaman diazabnya penggambar makhluk bernyawa termasuk di dalamnya pengambil gambar makhluk bernyawa dengan alat-alat elektronik, HP, kamera, video? Naam. Mayoritas ulama kita berpendapat demikian. Al-musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa, itu umum, baik dengan dia melukis, dia memahat, atau dia memotret, entah dengan kamera atau dengan HP, itu semuanya masuk pada larangan tadi. Nah, sebagian ulama yang berpendapat kalau semata-mata dia menyentuh tombol itu tidak masuk. Barakallahu fikum. Namun ikhwanatina azakumullah, dalam Islam yang dilarang bukan semata-mata tindakan menggambar. Gambar makhluk bernyawa itu sendiri juga perkara yang dilarang dalam Islam, kecuali untuk perkara-perkara yang darurat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, sebagaimana orang-orang kafir yang masuk Islam, maka dosa-dosanya ketika ia masih kafir dihapus. Dan amal-amal kebaikan ketika kafir dihitung sebagai amal ibadah. Baik, terkait dengan orang kafir yang masuk Islam dihapus dosa sebelumnya, na'am. Al-Islam yajibu ma qablah, kata Rasul. Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufurannya, bertaubat, akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Adapun terkait dengan kebaikan-kebaikannya, ini apabila di masa-masa kufurnya, di masa-masa jahiliyahnya, dia biasa mengerjakan amal kebaikan. Berinfak, bersedekah, membantu sesama, membebaskan budak dan yang lain-lainnya. Kemudian dia masuk Islam. Maka Rasul mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam di atas amal-amal kebaikan yang telah lalu. Maka kebaikan yang telah lalu dengan Islamnya dia akan disertakan pahalanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana halnya orang muslim yang bertaubat dari kemaksiatannya? Apakah akan dihapus? Ya, iya. Ketika dia bertobat dengan taubatan nasuha, semua dosa akan dihapus. Jangankan dosa maksiat, dosa kufur dihapus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas-batas mereka, ini ahli maksiat, kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Katanya ahli tafsir, yakni bagian taubat. Taubat semua akan dihapuskan. Barakallahu. Dan amal-amal kebaikan dari hasil maksiat dinilai ibadah. Loh, kok gimana toh? Masa orang maksiat amal kebaikan? Gimana tuh? Hah? Ini gak nyambung ini. Nah, orang itu muslim, ketika satu sisi dia mengamalkan amal kebaikan, dia punya iman, dia punya amal soleh. Di sisi yang lain jatuh dalam dosa dan kemaksiatannya, gitu ya. Ketika dia beramal soleh, ditulis sebagai amal kebaikan. Ketika dia beramal toleh, ditulis sebagai amal kejelekan. Ketika yang ini taubat, dihapus. Jadi paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah ini, bagaimana hukum membuka studio foto untuk kepentingan orang banyak? Atau bagaimana hukumnya menjadi fotografer? Kalau yang difoto itu bukan makhluk yang bernyawa,
bebas. Ada masalah ya. Dia fotografer, yang difoto itu adalah yang dibidik panorama dan pemandangan yang indah. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia fotografer yang difoto orang adalah yajuz. Studio foto juga demikian barakallahu fikum. Ketika yang dia foto adalah orang adalah yajuznya haram. Yang diperbolehkan hanya kondisi yang sangat-sangat mendesak barakallahu fikum untuk kepentingan KTP, untuk nikah, buku nikah, untuk paspor dan yang semacam itu barakallahu fikum. Itu kondisi yang mendesak yang dikatakan mimma ta'umu bihal balwa, bala atau musibah yang tak terelakkan. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sehingga mencari usaha harus yang halal, yang barakah. Barakallahu fikum. Katanya orang yang mengatakan kalimat tahlil ia masuk surga. Apakah dia masuk surga dimasukkan dalam neraka dahulu? Ya wallahu a'lam. Kalau yang dimaksud itu adalah ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia dimasukkan dalam surga. Tapi kalau yang dimaukan adalah zikir, dia berzikir, takbir, tahmid, tasbih, tahlil begitu barakallahu fikum. Apakah dimasukkan dalam neraka dulu? Ya wallahu a'lam. Kita enggak bisa memastikan. Itu termasuk amal kebaikan, zikir, takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Zikir, amal kebaikan, amal saleh. Dikerjakan dengan contoh Rasul SAW. Nanti dilihat di hisab terkait dengan amal baiknya seberapa, amal jeleknya seberapa, mana yang lebih dominan. Ada hisab nanti di yaumul qiyamah barakallahu fikum. Naam. Apakah siksaan dalam neraka yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW pada saat Mi'raj sudah terjadi sekarang atau kan nanti di hari kiamat? Sebagian ulama mengatakan terjadi ketika itu. Ada lagi yang mengatakan itu yang ditampakkan kepada Rasulullah SAW yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah. Hadza wallahu a'lam. Nah, ringkasnya kita yakini barakallahu fikum adanya ancaman-ancaman dan siksaan-siksaan tadi. Bagaimana siksaan bagi orang yang mencuri? Bagaimana siksaan bagi orang yang berzina di neraka sedangkan dia telah bertaubat? Kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, meninggalkan pencuriannya, meninggalkan perzinaannya, barakallahu fikum, dia kembali kepada jalur yang benar, taubat dengan taubatan nasuha, itu akan menghapuskan semua dosa-dosa tadi. Terkait dengan dosa mencuri, diupayakan sekuat tenaga dia mengembalikan barang curiannya. Terkait dengan masalah perzinaan, sekuat tenaga untuk dia sembunyikan, dia rahasiakan, jangan diberitahukan siapapun. Simpan dalam bingkai hati antum yang paling dalam. Tinggalkan. Ganti ke jalur yang benar, menikah dengan pernikahan yang syar'i. Tinggalkan semua yang hitam itu. Taubat dengan taubat nasuha insyaallah taala akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Udah jangan banyak-banyak. Ini mau jam 1:30 ini.
Mohon dijelaskan dan diberi contoh ahli bid'ah sampai tingkatan kafir. Masya Allah, banyak. Yang menghukumi kafir tentu para ulama ya. Di antara yang dikafirkan oleh para ulama ialah Jahmiyah. Dari kalangan salaf tegas mengatakan al-Jahmiyatu kuffar. Jahmiyah itu kafir. Di antara dikafirkan oleh para ulama ialah Rafidhah. Bukan Syiah tapi Rafidhah. Dikatakan kafir. Barakallahu fikum. Yang sekarang ada di Yaman dari kalangan Houthah atau Houthiyun, Rafidhah itu dikafirkan oleh para ulama kibar. Mereka adalah kufar, musyrikin, bukan muslimin. Nah, itu pengkafiran secara umum, secara kelompok. Adapun terkait dengan person, lain pembahasan. Tanyakan langsung kepada para ulama. Ketika para ulama yang menyatakan kafir, maka dikatakan kafir. Paham soalnya? Nah. Apakah siksa neraka berhenti di bulan Ramadan? Wallahu a'lam. Yang ada khabarnya, yang ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, ditutup dan setan dibelenggu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Ketika datang Ramadan dibuka pintu surga, tutup pintu neraka dan akan dibelenggu setan pembangkang. Disebutkan dalam lafaz yang lain, setiap Ramadan Allah memiliki utaka, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu yang ada. Kalau dengan bahasa siksa neraka berhenti, wallahu a'lam bissawab. Anak yang baru lahir sampai balik ketika meninggal termasuk ahlun nar atau ahlul jannah? Anak muslim, anak kafir? Masya Allah. Ini kayak ngerjakan soal ya. Anak-anak muslimin yang meninggal dunia ketika dia masih kecil belum balik, di surga tempatnya. Fayyun min tuyuril jannah. Barakallahu fikum. Adapun anak-anak musyrik, bayi-bayi dari keluarga musyrikin yang meninggal dunia dalam keadaan masih bayi, itu diikhtilafkan oleh para ulama. Tapi pendapat yang rajih, pendapat mayoritas para ulama kita menyatakan bahwasanya auladul musyrikin fil jannah. Anak-anak atau bayi-bayi kaum musyrikin yang mati ketika bayi itu tempatnya dalam surga. Barakallahu. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi dan para ulama yang lain dan belum menukil dari pendapat mayoritas para ulama. Barakallahu. Sebagian orang ada yang berpendapat kalau ayah dan ibu Rasul di neraka, sementara yang lain mengatakan di surga. Mohon penjelasannya. Yang betul barakallahu fikum, ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka. Itu nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abi wa abuka finnar. Ketika datang seseorang dari kalangan tokoh-tokoh Arab, bapak kamu sama-sama di neraka. Itu i'tiqadnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk memohonkan ampun bagi orang tuanya. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu meminta izin untuk menziarahi kubur orang tuanya. Diizinkan. Barakallahu fikum. Ini intinya Ahlussunnah. Kedua orang tua Rasul finnar, termasuk ahlun nar. Barakallahu fikum. Dan yang
menyelisihinya dari kalangan orang-orang sufi ya. Ada banyak lagi ya. Dari kalangan orang-orang Syiah. Terkait dengan pamannya Rasul juga Abu Talib. Prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Talib meninggal dunia di atas millatu Abdul Muthalib. Dia mati kafir dalam neraka. Yang mengingkarinya dari kalangan orang-orang Syiah. Mereka memiliki misi terselubung, pemahaman terselubung dengan keyakinan mereka semua dalam surga. Ini ada pembahasan khusus, kitab khusus terkait dengan bab masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana memahami ayat-ayat yang menyatakan kekalnya penghuni neraka, padahal ada di antara penghuninya yang mendapatkan syafaat dan dikeluarkan dari neraka. Tidak dijelaskan. Orang yang masuk ke dalam neraka dibagi dua. Ada yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang kafir. Dari kalangan ahli kitab, al-Yahud, wal-Nasara, musyrikin dan semua rakan kufar. Yang kedua, masuk dalam neraka tapi tidak abadi. Mereka adalah kaum muslimin yang meninggal dunia di atas dosa besar, yang belum bertaubat dan Allah belum mengampuninya, maka dimasukkan dalam neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosanya, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Barakallahu fikum. Jadi jangan bingung. Nah, sampai jam berapa? Ustaz, terangkan kepada kami tentang cantiknya bidadari surga. Kemarin belum ya? Oh belum. Anak pikir sudah kemarin ya. Kemarin masih belum tuntas ya kemarin. Apa yang belum sampaikan kemarin masalah surga? Sudah. Hah? Oh belum. Oh belum tuntas kemarin ya. Tadi kita kembali lagi ya insyaallah ya. Allah musta'an. Bayangan saya sudah selesai kemarin masalah surga itu. Terangkan kepada kami cantiknya dari surga. Susah dibayangkan. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ketika ada seorang wanita dunia yang dikatakan sebagai perempuan yang paling cantik di dunia ini, tidak ada apa-apanya dengan bidadari. Sudah? Cukup ya? Nah gitu ya. Nah iya, itu kalau dirunci nanti antum malah tidak mau nikah dengan perempuan dunia nanti. Nah, sangat-sangat cantik. Bolehkah menikah dengan wanita ahli kitab yang mana dia masih dalam agamanya? Ini boleh. Laki-lakinya muslim, wanitanya ahli kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah, tapi dengan syarat. Syaratnya wanita itu muhsanah, menjaga kehormatan dirinya. Enggak asal orang Nasrani, enggak asal orang Yahudi kamu ambil. Betul-betul yang Nasraniyah taat gitu. Yahudiyah taat, yang muhsanah, yang betul-betul menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Kenapa dibikin hal demikian? Itu mengisyaratkan umumnya orang-orang yang kafir terkait dengan bab kehormatan murah. Paham ya? Bahkan mungkin gratis. Sangat remeh bagi mereka. Susah untuk menjaga kehormatan mereka. Sehingga cari yang betul-betul muhsanah yang menjaga kehormatan dirinya. Ketentuan yang kedua dikarenakan hikmah dan tujuannya adalah untuk mengislamkan perempuan tadi. Muslim yang menikah dengannya harus qawiyul iman, kokoh keimanannya, keimanannya, dalam keilmuannya, sehingga dia bisa mengarahkan itu istrinya kepada Islam yang benar. Tapi kalau kemudian nikah dengan Nasraninya diuntal miring sama perempuan tadi, dan betul diuntal miring ya kan? Barakallahu fikum. Akhirnya dia menjadi Nasrani, adalah yajuz. Sekarang ini mereka juga punya misi seperti itu. Perempuan Nasraniyahnya
mendekati pemuda-pemuda muslim untuk dinikahi, untuk dinasranikan. Ya, ikhwan. Kalau sudah terkena yang namanya perempuan, bahaya sudah. Laki-laki seteguh, setabah apapun, kalau sudah kena yang namanya perempuan, takluk. Barakallahu fikum. Sehingga dituntut yang betul-betul sangat kokoh, sangat kuat keimanannya supaya dia bisa membawa perempuan yang tadi kepada keislaman. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Sah ataukah dosa nikah siri itu? Tergantung apa yang antum maukan dengan kata-kata siri. Kalau yang dimaukan dengan kata-kata siri, nikah siri itu artinya tidak menggunakan penghulu, ya, tidak didaftarkan di KUA, tapi semua terpenuhi. Walinya, bapaknya, wali dari nasabnya itu ada, kemudian saksi-saksinya, mahar-maharnya dan segala macamnya, semuanya ada, disaksikan oleh kaum muslimin. Labas, sah secara agama. Tinggal mengurus administrasinya kepada pihak pemerintahan. Tapi kalau yang antum maukan nikah siri itu adalah nikah lari, tahu-tahu udah punya gandengan perempuan. Nah, dipertanyakan barakallahu fikum. Tidak ada walinya, tidak ada apanya, atau hukumnya haram. La nikah illa biwali. Barakallahu fikum. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan dengan tanpa wali. Terakhir ya ikhwan ya. Terakhir ya ikhwan. Disebutkan bahwasanya pada Januari ini akan ada muhadharah lewat telekonferensi bersama Syekh Wasiullah Al-Abbas dan akan diterjemahkan oleh Abdul Bar di Masjid Amwah Jakarta. Pertanyaannya, apakah Syekh Wasiullah Al-Abbas termasuk ulama Ahlus Sunnah Salafi? Kenapa Syekh Wasiullah mengisi muhadharah di tempatnya MLM? Masya Allah. Nah, Syekh Wasiullah Al-Abbasi termasuk dari kalangan masyayikh Ahlus Sunnah, termasuk dari kalangan masyayikhus Salafiyin yang di Mekah. Barakallahu fikum. Banyak para ulama yang memuji beliau. Sehingga kita mengatakan beliau seorang Sunni Salafi, Syekhun Salafi, dikenal di kalangan para ulama una. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua, kenapa Syekh Wasiullah mengisi muhadharah di tempatnya MLM? Jawabannya, dikarenakan tidak tahu siapa mereka. Saya paham insyaallah, tidak tahu siapa mereka. Informasi yang masuk kepada beliau terkait dengan MLM, grupnya Dzulqarnain CS ini, itu dari Abdul Hadi Al-Umairi. Sekarang orang yang cukup dekat dengan Syekh Wasiullah ya Pak. Dari sana, sehingga dikiranya bagus. Dan terus terang beliau tidak banyak tahu atau sangat-sangat jarang mengetahui tentang informasi-informasi dakwah di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Itu uzurnya beliau. Adapun terkait dengan daurah yang mereka adakan yang mendatangkan Al-Umairi, jelas jangan dihadiri, dikarenakan yang mengadakan itu adalah orang-orang yang ditahdir oleh para masyayikh. Dzulqarnain sampai sekarang belum dicabut tahdir Syekh bin Hadi. Barakallahu fikum. Dan juga belum menunjukkan taubat dengan taubatan nasuha. Ketika saya umrah kemarin di awal Desember, saya umrah, barakallahu fikum, pada hari Ahad tanggal 7 Desember. Kita menghadiri majelis Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah di Madinah, di Jami' Ar-Ridwan Madinah. Dars tentang qawaid fiqhiyah Syekh Sa'ad. Selesai dars maghrib sampai Isya, kita sempat berjumpa majelis dengan Syekh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah. Ketemu bincang-bincang, bertanya masalah Indonesia, menanyakan terkait dengan masalah fitnah Yaman apakah sampai ke Indonesia. Kita jelaskan nyampe
dan yang yang semangat untuk membela-bela al-Imam, orang-orangnya Dzulqarnain. Belum bicara ketika itu. Dzulqarnain amruhu mafdhuh indal ulama. Kalau Dzulqarnain sudah terbongkar keadaan dia di kalangan para ulama dan para masyayikh. Masyayikhuna yatakallamuna fi. Para ulama dan para masyayikh kita berbicara mencela Dzulqarnain. Syekhuna Syekh Rabi qala innahu makir, innahu la'ab. Guru kami Syekh Rabi bin Hadi mengatakan dia makir, dia la'ab. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga yang mengadakan adalah mereka, dan mereka ini adalah ahlul fitan di Indonesia ini, barakallahu fikum. Sehingga jangan menghadiri daurah yang semacam ini. Wa Abdul Hadi Al-Umairi sendiri, barakallahu fikum, termasuk orang yang membela al-Imam, membela wasiqahnya, perjanjiannya dengan Houthiyyin, dibela, disamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Muhammad al-Imam sudah divonis oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah sebagai mubtadi'un dhal ikhwani, ditadbi oleh Syekh Ubaid al-Jabiri. Syekh Rabi bin Hadi dengan tegas menyatakan dan meminta dengan sangat supaya dia taubat dan diumumkan taubatnya kepada salafi. Barakallahu fikum. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah mengatakan tentang isi perjanjian dengan Rafidhah Houthiyah, mengatakan wathiqah tauhidiyah, wathiqah tauhidiyah. Perkara yang sangat wadah di kalangan para ulama dan para masyayikh. Sehingga yang semacam ini tidak dihadiri. Kita punya prinsip inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama. Lihat dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Jangan karena orangnya dari Arab sana hidungnya mancung pakai saub, pakai imamah begini, syekh, masya Allah. Tidak semua orang sana orang yang lurus ya. Banyak orang-orang sana yang menyimpang. Sehingga pilih. Dan ingat, daurah yang biasa diadakan oleh para asatidzah, para du'a salafiyyin di Indonesia yang selama ini berjalan, itu selalu dengan konfirmasi kepada para masyayikh dan para ulama. Selalu berkoordinasi dengan para ulama dan para masyayikh. Jadi enggak ujuk-ujuk datangkan orang, daurah. Enggak. Sebelumnya rapat dulu para asatidzah, kumpul, rapat, kapan acara daurahnya, siapa yang mau diundang, kira-kira siapa yang diundang. Barakallahu fikum. Sepakati syekh fulan sama siapa, sampaikan kepada para masyayikh bagaimana sampai jelas diketahui ini yang datang, temanya apa, panjang prosesnya dia. Panjang. Daurah yang selama ini dulu ketika masih bulan Sya'ban, daurah pertama itu sampai yang ke-10. Daurahnya bulan Sya'ban, biasanya bulan-bulan Juli gitu ya, Agustus. Bulan Februari sudah rapat tuh para ustaz, sudah mengkaji, sudah rapat, diatur semua yang ada itu. Terus koordinasi dengan para ulama dan para masyayikh. Dia nggak sembarangan mendatangkan dari syarat itu untuk kemaslahatan dakwah salafiyah, bukan untuk kepentingan pribadi. Barakallahu fikum. Apalagi yang mengadakan terkait dengan daurah mereka kalian haula. Barakallahu fikum. Tolong bedakan antara penyelenggaranya al-Umairiynya dengan Syekh Wasiullah Al-Abbasi. Jadi paham misalnya ya? Jangan mengatakan, "Nah, kan Syekh Wasiullah juga disikat itu." Loh, enggak. Kita mengatakan Syekh Wasiullah Al-Abbasi, Syekhun Salafi. Syekhun Salafi. Tadi memberikan muhadharahnya dikarenakan tidak tahu informasi yang lengkap terkait dengan Indonesia. Barakallahu fikum. Banyak para ulama dan para masyayikh kita di sana yang belum tahu tentang Indonesia. Banyak. Enggak cuma sedikit, banyak. Barakallahu fikum. Mohon dipahami dan dimaklumi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.